Halo, perkenalkan nama saya Naura Hadatulais dengan NIM 08011825300005. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai mata kuliah algoritma pemrograman soal ketiganya, yaitu di sini perintahnya itu untuk membuat sebuah program menentukan nilai KPK dan FPB pada dua bilangan. Nah, di sini saya udah bikin. Pertama diawali dengan algoritma deskripsinya dulu. Jadi yang pertama program memulai suatu program. Kemudian pesan untuk variabel pesan untuk variabel A, B, FPB dan KPK dan I ini yang bertipe bilangan asli. Kemudian menunggu pengguna memasukkan bilangan pertama lalu menyimpannya ke variabel A. Menunggu pengguna memasukkan bilangan kedua, lalu menyimpannya ke variabel B. Nah, di sini untuk proses mencari FPB-nya, program melakukan perulangan dari I sama dengan 1 sampai I lebih kecil atau sama dengan nilai terkecil antara A dan B. Kemudian pada setiap iterasi, nanti program mengecek apakah I habis membagi A dan B. Jika iya, maka I disimpan sebagai nilai FPB. Perulangan berjalan dari kecil ke besar, di mana nilai terakhir yang memenuhi syarat adalah FPB. Jadi, nanti ketika FPB yang pertama udah diisi dengan nilai I, kemudian pada pengecekan lagi, ia akan ternyata ia habis juga membagi A dan B, maka I yang pertama tadi diganti dengan I yang kedua. Sampai batasnya itu antara A dan B, jadi yang terbesarnya itu merupakan FPB. Kemudian untuk proses mencari KPK-nya itu diawali dengan program melakukan perulangan dari I sampai A, I sama dengan A sampai A kali B. Jadi A kali B ini dikalikan dulu, maka itu batas si I nanti. Terus, pada setiap iterasi, program mengecek apakah I ini habis dibagi oleh A dan B. Kemudian jika iya, I disimpan sebagai nilai KPK. Perulangan dihentikan karena nilai pertama yang memenuhi syarat adalah KPK. Jadi, FPB tadi kan harus yang terbesar dari rentang yang tadi. Sedangkan KPK ini di mana ketika dari kecil terbesar, nah yang paling kecilnya itu merupakan nanti KPK-nya. Kemudian di sini program akan menampilkan nilai variabel FPB. Lanjut, program menampilkan nilai variabel KPK. Nah, lalu program pun selesai. Nah, kemudian untuk sudut code-nya, di mana variabel AB, FPB, KPK, dan integer ini dan I ini merupakan bertipe integer. Kemudian begin memulai jalannya, di mana nanti saat input akan dibaca yaitu dengan read A, read B. Kemudian melakukan pengulangan for I diisi dengan 1 sampai A dan B. Jadi I diisi dengan 1 to A dan B. Maka begin di sini mulai statementnya di mana jika A modulus ini sama dengan 0 dan B modulus ini sama dengan 0, maka write FPB diisi dengan CI. CI yang rentangnya dari 1 sampai A dan B ini. Kemudian di sini akan melakukan pengulangan sampai si ini nih 00 semua. Jadi di sini juga menggunakan operasi logika. Jadi di mana N ini harus benar dan benar, maka dia akan menampilkan FPB diisi dengan oleh I. Lalu selesai ini penutup untuk si for N titik koma. Kemudian untuk for KPK-nya, pengulangan KPK-nya di mana I diisi dengan 1 untuk
I diisi dengan 1 sampai A kali B. Maka dia akan menjalankan statementnya yaitu jika I modulus 1 sama dengan 0 dan I modulus B sama dengan 0. Maka cetak KPK diisi dengan 1 lalu break. Dimana break ini untuk memberhentikan proses pengulangannya. Lalu menutup si perintah for ini lalu selesai. Nah, nanti untuk penjelasan program saya akan jelaskan pada C++-nya langsung. Kemudian untuk flowchart-nya, di mana di sini kita mulai dengan start, lalu input variabel A, B-nya ini, kemudian mendeklarasikan, di mana di sini proses inisialisasinya, di sini I sama dengan 1 to A dan B. Jadi rentangnya itu 1 sampai B untuk mencari FPB-nya. Kemudian di sini jika benar, jika I ini masih dalam kurung 1 sampai A dan B ini, jika benar ia akan menjalankan statementnya yaitu A modulus I sama dengan 0 dan B modulus I sama dengan 0. Nah, jika benar maka FPB diisi dengan I. Namun, jika salah, false, maka I plus plus atau I ditambah 1. Jadi, misalkan 1. Terus, di sini ternyata false and true. Kemudian di sini I plus plusnya jadi 1 tambah 1. Lalu lanjut di sini mengecek lagi apakah I ini masih rentang dari sini. Jika iya, maka ia akan menjalankan statementnya. Lalu sampai si I plus plus ini keluar dari rentang si 1 sampai A dan B ini. Nah, kemudian di sini dia akan keluar, di mana saat keluar ini akan mengecek KPK, di mana di sini juga I ini sama dengan 1 to A kali B. Jadi rentang si I ini 1 sampai A kali B. Kemudian di sini akan mengecek jika benar I modulus A sama dengan 0 dan I modulus B sama dengan 0. Apakah I modulus A ini sama dengan 0 dan I modulus B ini sama dengan 0? Jika benar, ia akan mencetak KPK sama dengan I, lalu selesai. Dia tidak akan melakukan pengulangan. Namun jika salah, ia akan melakukan pengulangan di mana sebelumnya itu melakukan perubahan dulu yaitu I plus plus. Jadi setelah sampai I plus plusnya ini melewati rentang 1 sampai A kali B, maka hasil terakhir nanti maka KPK-nya itu diisi dengan si I. Ya, begitu. Sampai dia itu harus melewati si ini. Lalu selesai. Nah, di sini saya akan ke programnya, di mana include IOStream untuk memanggil header-nya dulu using namespace std agar saya tidak melakukan pengulangan pengetikan std-nya itu. Lalu mulai di sini variabel A, B, FPB, KPK dan I ini bertipe integer. Lalu cout masukkan bilangan pertama, in A, cout masukkan bilangan kedua, in B, jadi akan menampilkan yang ada dalam kutip, lalu masuk ke variabel A. Lalu untuk prosesnya di mana melakukan pengulangan, yaitu dengan kodenya itu for I sama dengan 1, inisialisasi itu sama dengan 1, kemudian I kurang dari sama dengan A dan I kurang dari sama dengan B. Jika benar, maka ia akan menjalankan suatu statement ini. Lalu, kemudian dia akan melakukan perubahan jika statementnya ini, pokoknya ia akan melakukan perubahan dan melakukan pengulangan sampai ia keluar dari kondisi ini, tidak memenuhi. Kemudian di sini tanda kurung kurawal untuk si for ini. Nah, di sini
Nah, ini merupakan struktur for di mana terdapat inisialisasi, kemudian kondisi, lalu statement, lalu ini perubahannya. Di sini juga untuk mencari KPK-nya, I sama dengan 1, di mana I kurang dari sama dengan A kali B, kemudian statementnya ini. Nah, ketika statementnya ini terpenuhi, maka proses pengulangannya akan berhenti atau break, menggunakan break. Lalu, jika statementnya ini belum benar, maka ia akan melakukan perubahan yaitu I++. Sampai dia akan keluar dari si kondisi ini. Lalu si out FPB sama dengan, nah di sini akan menampilkan nilai si variabel FPB dan menampilkan nilai variabel KPK. Kita coba masukkan bilangan pertama yaitu 25, lalu 15. Nah, FPB-nya itu 5 dan KPK-nya itu 75. Lalu untuk penjelasan program run tadi, nah, sini deskripsi alur untuk input A sama dengan 25 dan B sama dengan 15. Mana memulai program dulu, lalu menginput variabel A diisi dengan 25 dan B diisi dengan 15. Kemudian mencari FPB-nya itu dengan cara loop berjalan dari I, loop ini adalah pengulangan ya, berjalan dari I sama dengan 1 hingga I kurang dari 2, I kurang dari sama dengan 25 dan I kurang dari sama dengan 15. Kemudian ini melakukan pengecekan di mana I sama dengan 1. Apakah I ini kurang dari 25? Ya. Dan I ini kurang dari 15? Ya. Kemudian dia akan menjalankan suatu statementnya di mana 25 modulus 1 sama dengan 0 dan 15 modulus 1 sama dengan 0. Jadi ini benar, maka si FBB tadi diisi dengan si nilai I, di mana I tadi 1. Karena statementnya ini bernilai benar, true dan true, maka true. Kemudian dia akan melakukan pengecekan lagi, atau I++, melakukan perubahan. Kemudian melakukan pengecekan lagi, di mana 2, apakah 2 ini kurang dari sama dengan 25? Iya, dan 2 kurang dari 15? Iya. Kemudian statementnya itu, ia akan menjalankan statementnya 25 modulus 2 sama dengan 1 dan 15 modulus 2 sama dengan 1. Jadi modulusnya itu hasilnya 1 dan 1, bukan 0 dan 0. Jadi false dan false, maka false. Jadi dia tidak akan mengisi nilai variabel FPB ini. Lalu lanjut ia akan melakukan perubahan lagi pada I-nya, yaitu I++, sampai di sini. Nah, sampai I sama dengan 5, I kurang dari sama dengan 25, iya. Dan I kurang dari sama dengan 15, iya. Kemudian 25 modulus 5 itu sama dengan 0, dan 15 modulus 15 modulus 5 sama dengan 0. Jadi, FPB-nya itu diisi dengan 5. Kemudian, dia akan melakukan pengecekan lagi sampai rentangnya itu batasnya itu A dan B tadi. Kemudian, di sini I sama dengan 6, dan sampai I sama dengan 15 tidak ada lagi yang bisa membagi keduanya habis. Jadi hasil terakhirnya itu yaitu FPB sama dengan 5. Kemudian keluar dari pengulangan. Lanjut masuk ke proses mencari KPK, yaitu loop berjalan dari I sama dengan 1 hingga I kurang dari sama dengan 25 kali 15 yaitu 375. Jadi I ini berjalan dari 1 hingga 375 ini. Lalu berhenti saat menemukan kelipatan pertama yang sama. Seperti yang struktur yang tadi. Akan berhenti ketika if ini bernilai benar. Dan melakukan pengulangan jika if ini bernilai salah. Kemudian di sini melakukan pengecekan di mana ketika I ini diinisialisasi dengan 1 dan juga sampai I ini 74, ternyata dia tidak memenuhi dari syarat tadi. Di sini saya singkat saja karena satu persatu akan panjang. Jadi di sini langsung aja 1 sampai 74 itu tidak memenuhi. Jadi ketika I sampai dengan 75,
75 modulus 25 sama dengan 0 dan 75 modulus 15 sama dengan 0, maka KPK diisi dengan 75. Jadi ini adalah statement pertama yang benar, maka ia akan langsung menampilkan KPK, yaitu hasil KPK sama dengan 75. Lalu keluar dari pengulangan dan menampilkan nilai FEB serta menampilkan nilai KPK, lalu program pun selesai. Nah, tadi udah saya jelasin satu persatu dari algoritma deskripsi, flowchart, pseudocode, program, bahkan penjelasan program run tadi. Baiklah, cukup sekian mengenai penjelasan soal nomor 3-nya. Saya akhiri. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.